Selanjutnya kita berpindah ke 1 Korintus 2 ayat 7. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. New American Standard berbunyi, but we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, kata predestinasi dalam 1 Korintus 2 ayat 7 ini, itu diterjemahkan disediakan. Ya, disediakan. Nah, bahasa Indonesia memakai kata pasif, tetapi bahasa Inggris dan bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani memakai kata aktif dan tegas. Jadi Tuhan sekali lagi mempredestinasikan atau menentukan sejak semula atau sebelumnya. Semua ayat ini mempunyai arti, semua yang Paulus beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah ditentukan Allah untuk kemuliaan kita. Luar biasa. Penentuan Allah, kalau kita perhatikan di sini, predestinasi ini mendahului sarana lain yang juga ditentukan, yaitu apa? Pelayanan Rasul Paulus. Jemaat Tuhan, ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa meskipun keselamatan seseorang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kerelaan Tuhan yang baik, berdasarkan kehendak Tuhan yang baik, namun sarana-sarana yaitu pelayanan, baik Rasul Paulus maupun hamba-hamba Tuhan yang lain, itu juga sudah ditentukan. Demikianlah 2 ayat kita sudah lewati, 3 ayat ya sesungguhnya. Roma 8 ayat 29-30 dan tadi 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Mari kita lanjutkan dengan 2 ayat terakhir, yaitu Efesus 1 ayat 5 dan Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 5, ini ayat yang paling sering orang kutip, baik yang mendukung pandangan Agustinian maupun yang tidak. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. New American Standard, He predestined us to adoption as a sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intentions of His will. Ya, atau kalau kita memperhatikan di sini, kata menentukan dari semula, bahasa Indonesia kata kerja aktif, bahasa Inggris juga sama, He predestined. Terjemahan Indonesia Efesus 1 untuk kata menentukan dari semula, predestined, itu dalam bentuk aktif tunggal. Kata ini menunjuk kepada tindakan Allah yang aktif dan tegas di dalam menentukan orang-orang untuk menjadi anak-anaknya. Jadi Allah sendiri yang menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus. Ayat ini Efesus 1 ayat 5 mengikuti ayat 4. Karena itu kita perlu baca ayat 4 yang juga sangat terkenal. Efesus 1 ayat 4 berbunyi, sebab dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, Efesus 1 ayat 4 ini menjawab komentar yang mengatakan bahwa orang-orang pilihan hidup sesukanya.
Mereka sudah yakin mereka selamat, jadi mereka asal hidup saja. Ayat ini menunjukkan bahwa itu tidak benar. Orang pilihan hidup bertanggung jawab. Hidup dalam kekudusan, mengejar kekudusan. Hidup kudus dan tak bercacat adalah tujuan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jemaat Efesus adalah orang-orang berdosa. Dari mana kita tahu? Ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ya, mereka telah mati karena dosa. Tetapi mereka dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Supaya mereka hidup kudus dan tak bercacat. Ini sangat penting untuk kita tekankan bahwa pemilihan itu bertujuan, pemilihan dalam Kristus bertujuan supaya orang-orang pilihan itu hidup kudus dan tak bercacat. Efesus 2 ayat 4 dan 5a. Kita baca, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati. Saudara-saudara, jemaat Efesus sudah mati karena dosa dan pelanggaran. Tapi karena Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada mereka dan kita juga orang berdosa, mati karena dosa. Kita dibangkitkan, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi sekalipun kita sudah mati karena dosa, kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Luar biasa berita sukacita ini. Selanjutnya kita melihat Efesus 1 ayat 11. Di mana ayat ini juga ada kata predestinasi. Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat ini sangat penting untuk kita pegang. Bahasa Inggris saya akan baca New American Standard. In Him also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will, dan seterusnya. Nah, kita memperhatikan di sini bahwa kata predestinasi itu disebutkan di sini ditentukan, gitu ya. Ditentukan bahasa pasif. Tetapi kita sudah belajar di ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah yang aktif. Kalau kita pasif, Allah yang aktif. Di dalam Kristus, semua bagian warisan, inheritance, yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, ayat 3 sampai ayat 10, itu sudah dipredestinasikan, ditentukan dari semula. Saudara-saudara, Efesus 1 ayat 3 sampai 14, ini adalah satu kalimat panjang, satu kalimat. Di ayat 3, Rasul Paulus menyebutkan segala berkat rohani yang diberikan Allah kepada orang percaya di Efesus di dalam Yesus Kristus. Ayat 3 itu. Dan di ayat 4 terus sampai ayat 14, Rasul Paulus menjelaskan berkat-berkat yang dimaksudkan di ayat yang ketiga itu. Oleh karena itu ayat 11 ini masuk di dalamnya. Termasuk tadi ayat 5. Kata predestinasi di ayat 5. Termasuk ayat 4. Itulah berkat-berkat Tuhan. Ayat ini, Efesus 1 ayat 11, mengikuti apa yang ditegaskan di ayat 9. Ayat 9 juga masuk di dalamnya. Bunyi ayat 9 perlu kita baca. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya
dalam Kristus. Di sini lagi-lagi ada frase dari semula. Dari semula telah ditetapkan. Ya. Frasa dari semula telah ditetapkan, bahasa Inggrisnya purpose. Bahasa Perjanjian Baru proeteto, dari protitemi. Itu plan beforehand. Ya, rencana sebelumnya. To set beforehand. Diatur sebelum. To set before. Jadi contoh propose, ya, kita membuat satu rencana itu. Jadi Allah sendiri yang telah memutuskan, menetapkan sebelumnya sesuai kehendaknya. Bukan menetapkan sesuai perbuatan yang Tuhan ketahui, yang dia lihat sebelumnya. Melainkan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat-ayat itu kita sudah membacanya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat ayat-ayat ini. Mulai dari bagian pertama, kita sudah lihat Kisah Rasul 4 ayat 28. Ya, kita sudah lihat ayat-ayat itu semuanya sampai ke Efesus pasal 1 ayat 11. Semua ayat ini di mana kata predestinasi dipakai dengan jelas dan tegas menyaksikan bahwa Allah itu berdaulat, menentukan atau menetapkan sebelumnya atau dari semula apa yang akan terjadi. Dan ini mungkin kita tidak setuju. Makanya muncul penolakan bahwa Allah semena-mena membuat keputusan. Bagaimana dengan kehendak bebas manusia? Tidak hanya itu. Akhir hidup manusia. Tidak hanya segala sesuatu, tapi akhir hidup manusia. Keselamatan kita. Allah berdaulat mendekretkan, memutuskan sebelumnya dalam kekekalan. Lagi-lagi bukan berdasarkan pada apa yang manusia akan perbuat. Yang Allah sudah tahu sebelumnya. Melainkan berdasarkan rencana kerelaannya. His good pleasure. Itu terjemahan New International Version. His good pleasure. Selain ayat-ayat tadi atau di atas yang menyebut kata proorizo, masih banyak ayat dan teks Alkitab yang berbicara tentang konsep predestinasi atau doktrin pengajaran predestinasi atau pemilihan. Masih banyak. Meskipun tidak ada kata predestinasi. Misalnya Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Penting untuk kita membaca ayat-ayat ini. Yohanes 6 ayat 37 sampai 38. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi saudara-saudara, kalau belum pasti, belum datang kepada Tuhan Yesus, datanglah. Ya, datanglah. Ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 37 tadi coba kita perhatikan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia tidak akan kubuang. Saudara dan saya datang kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Mengapa? Oleh karena Bapa telah memberikan kita kepada anaknya. Bukan sebaliknya. Jadi Bapa berikan kepada anaknya, maka kita datang kepadanya. Jadi tidak dibalik gitu. Kita datang dulu kepada Tuhan Yesus, baru itu menjadi hadiah Bapa untuk anaknya. Selanjutnya ayat 39, Yohanes 6. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semula, dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Frase ini diulang lagi. Semua, dari semua yang telah diberikan kepadaku. Jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Semua yang telah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Jangan ada yang hilang.
tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kalau boleh saya kasih komentar sedikit. Bagaimana supaya jangan ada yang hilang. Sementara itu disebut inilah kehendak Dia. Disinilah dorongan penginjilan. Semua yang Allah sudah pilih dan tentukan sebelum dunia diciptakan, supaya mereka datang kepada Yesus dan Allah mengutus Yesus untuk mereka. Mereka harus dengar Injil. Mereka harus mendengarkan kebenaran. Dan inilah pentingnya penginjilan dalam konsep predestinasi. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mereka percaya. Memang syaratnya untuk diselamatkan mereka harus percaya. Tapi bagaimana mereka percaya? Apakah karena kemauan mereka? Ayat-ayat ini menunjukkan konsep predestinasi. Kenapa? Kenapa mereka percaya? Mereka mendengar Injil. Kenapa mereka mendengar Injil dan digerakkan untuk datang kepada Tuhan Yesus? Karena Bapa sudah memberikan mereka kepada Anaknya. Jadi saudara-saudara, ini jelas, ini konsep predestinasi di ayat-ayat ini. Berikut, yang terakhir untuk bagian ini. Dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa. Dan ada konsep predestinasi atau pemilihan. Ada lagi frasa yang sama yang diulang-ulang. Frasa itu apa? Semua yang telah Bapa berikan kepada Anaknya Yesus Kristus, mereka datang kepadanya. Kita bisa baca Yohanes 17 ayat 2b, Yohanes 17 ayat 6b, Yohanes 17 ayat 9, Yohanes 17 ayat 24. Artinya apa? Kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus karena dalam kekekalan Bapa telah memberikan kita kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi bukan sebaliknya. Bapa mengasihi kita. Dia mengasihi kita sebelumnya. Dan Dia mengutus Anaknya. Silahkan merenungkan Yohanes 17 ini. Ini yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ini yang diangkat oleh Agustinus. Inilah yang diberitakan oleh para reformator, Luther dan Calvin, dan sampai kepada bahasan atau pernyataan dalam Westminster Confession of Faith atau pengakuan iman Westminster yang menjadi pengakuan iman GMII. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam sesi atau bagian berikutnya. Amin.